Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ana Aisyah Nur Aini, kelas 10 OTK 2 absen 3 ingin menyampaikan materi tentang kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja atau K3LH. Keselamatan kerja. Pengertian K3LH. K3LH singkatan dari keselamatan kerja dan lingkungan hidup, yaitu program kesehatan dan keselamatan kerja yang lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau pada suatu instansi lain yang mempunyai banyak tenaga kerja. Tujuan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja adalah agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kerja, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, seefektif mungkin. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. B. Keselamatan kerja di laboratorium. Untuk kenyamanan dan keselamatan kerja, sebaiknya ruang laboratorium mempunyai fasilitas-fasilitas sebagai berikut. 1. Instalasi listrik untuk percobaan, demonstrasi, penerangan, dan instalasi air dengan bak cucinya dan instalasi gas. Fasilitas mebel berupa meja dan kursi praktikum untuk siswa, kursi dan meja demonstrasi untuk guru, loker penitipan tas dan buku siswa, serta lemari penyimpanan alat-alat praktikum. Papan tulis, layar untuk OHP serta infokus, ventilasi udara yang cukup dapat berupa jendela, langit-langit yang tidak tertutup rapat, atau mungkin kipas angin. Pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda dengan daun pintu terbuka keluar. Pintu yang berhubungan langsung dengan ruang persiapan dan ruang guru, serta dapat teramati dari kedua ruangan itu. Kotak P3K dan fasilitas pemadam kebakaran. B. Bahan-bahan praktikum. Jenis bahan kimia berbahaya dapat diketahui dari label yang tertera pada kemasannya. 1. Bahan kimia yang mudah meledak adalah kelompok bahan oksidator seperti perklorat, permanganat, nitrat, dan sebagainya. Bahan-bahan ini bila bereaksi dengan bahan organik dapat menghasilkan ledakan. 2. Logam alkali seperti natrium mudah bereaksi dengan air menghasilkan reaksi yang disertai dengan api dan ledakan. 3. Gas metana, pelarut organik seperti ether dan padatan anorganik seperti belerang dan fosfor mudah terbakar. Oleh karena itu, ketika menggunakan bahan-bahan tersebut, hendaknya dijauhkan dari api. 4. Bahan kimia seperti senyawa sianida, merkuri, dan arsen merupakan racun kuat bila bahan-bahan tersebut terisap atau tertelan ke dalam tubuh. 5. Asam-asam anorganik bersifat oksidator dan menyebabkan peristiwa korosi, maka hindarilah. Jangan sampai asam tersebut tumpah ke permukaan dari besi atau kayu. C. Alat laboratorium. Dalam sebuah praktikum atau penelitian, praktikan atau peneliti diwajibkan mengenai dan memahami cara kerja serta fungsi dari alat-alat yang ada di laboratorium. Selain untuk menghindari kecelakaan dan bahaya, dengan memahami cara kerja dan fungsi dari masing-masing alat, praktikan atau peneliti dapat melaksanakan praktikum atau penelitiannya dengan sempurna. Berikut merupakan jenis-jenis alat laboratorium. 1. Peralatan gelas. Alat gelas laboratorium adalah berbagai peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca yang digunakan dalam percobaan ilmiah, terutama dalam laboratorium kimia dan biologi. Alat gelas laboratorium dapat dikelompokkan sebagai berikut. Peralatan dasar: gelas piala, Erlenmeyer, tabung reaksi, cawan, pipet, botol reaksi, dan lain-lain.
peralatan ukur, gelas ukur, pipet volume, buret, dan lain-lain. Peralatan analisis, termometer, piknometer, elektroda, dan lain-lain. Peralatan non-gelas. Peralatan non-gelas biasanya diperlukan sebagai mendukung dalam penggunaan peralatan lain seperti peralatan gelas, peralatan pemanas, dan peralatan untuk menimbang. Contohnya adalah klem dan statif, penyebit cross, penyebit beaker, kawat kasa, hot hands, ring dan statif, test tube, clamps, cawan penguap, dan lain-lain. Peralatan instrumental berupa mikroskop. Alat keselamatan kerja. Berikut ini alat keselamatan kerja yang perlu disediakan dalam laboratorium, yaitu pemadam kebakaran, washer, water shower, kotak P3K, jas laboratorium, peralatan pembersih, obat-obatan, kapas, plaster pembalut. D. Pelindung diri. Terdapat berbagai macam pelindungan diri, yaitu pelindungan badan, contohnya jas laboratorium, pelindungan mata dengan menggunakan lensa dan kacamata, pelindungan pernapasan dengan menggunakan masker dan respirator, pelindungan tangan menggunakan sarung tangan, dan perlindungan kaki menggunakan sepatu. Pencegahan terjadinya bahaya laboratorium. Biasakan membawa peralatan dari kaca dengan sikap vertikal dengan menggunakan kedua tangan dan jangan dijinjing. Gunakan pipet isap atau tekan karet dengan pijitan. Jangan menengok isi tabung reaksi dari arah lubang, terutama ketika atau selesai dipanaskan. Jangan menghadapkan mulut tabung reaksi yang sedang atau setelah dipanaskan ke arah tubuh orang lain. Perhatikan penggunaan alat yang terbuat dari kaca dalam kegiatan pemanasan. Kaca yang tahan panas adalah Pyrex. Pahami secara betul dalam memperlakukan bahan-bahan, terutama bahan kimia. Jangan meletakkan botol yang berisi bahan kimia langsung terkena sinar matahari. Alat yang berputar kuat letakkan di tempat yang kukuh. Bukan ini mestinya di ruang asam. Elah Dit, bentar doang kok. Gunakanlah ruang asam saat menangani bahan kimia yang bersifat mudah menguap atau volatil. Aduh, kok pusing ya? Mengabaikan prosedur merupakan tindakan penyimpangan yang sangat fatal, karena dampaknya selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan orang lain. Untuk itu, utamakanlah kesehatan dan keselamatan kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.